Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang pemuda 20 tahun, kurus, kotor, dan kelaparan, tertatih membawa keranjang kerupuk basi, berdiri gemetar di tengah pasar saat batu, ludah, dan caci maki menghujani tubuhnya. Bukan karena mencuri. Bukan karena berbuat jahat. Tapi karena dia menolong seekor ular berdarah di hutan sepi. Tak ada yang tahu, ular itu bukan sembarang makhluk, dan perbuatan Ryan hari itu akan mengguncang dua dunia sekaligus. Tapi, benarkah semua itu pertolongan? Atau justru awal dari malapetaka besar yang belum pernah terjadi sebelumnya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit di atas desa Batuarum berubah kelabu sejak pagi. Awan tebal menggantung berat, menekan bumi dengan rintik yang tak pernah putus. Di sudut pasar yang becek dan bau, seorang pemuda lusuh berdiri terpaku. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan, dan bajunya penuh tambalan. Tangannya menggenggam keranjang kerupuk basi, satu-satunya yang ia punya untuk bertahan hidup. Namanya Ryan. Usianya 20 tahun. Yatim piatu sejak umur 7, hidupnya dihabiskan dari emper toko ke emper masjid, dari satu celah kardus ke kolong jembatan. Tak ada yang tahu kapan terakhir kali ia makan nasi. Tapi yang lebih pedih dari kelaparan adalah tatapan jijik orang-orang yang lewat di sekitarnya. Dasar pengemis pembawa sial, bisik seorang ibu sambil menyeret anaknya menjauh. Gara-gara dia, daganganku sepi, tukas pedagang baju meludah tepat ke tanah di depan kaki Ryan. Yang lain tak segan menendang keranjangnya hingga isinya berhamburan ke tanah basah. Kerupuk basi itu tercampur lumpur dan air comberan, tapi Ryan tetap memungutnya satu persatu, dengan tangan gemetar dan mata yang tidak lagi bisa menangis. Ia tidak berkata apa-apa. Ia sudah terlalu sering diludahi, dituduh, dipukuli tanpa sebab. Suaranya seperti sudah dikubur oleh waktu. Ia hanya memeluk lututnya di pojok pasar, mencoba bertahan di tengah dunia yang seperti lupa bahwa ia manusia. Hujan semakin deras. Petir menyambar di kejauhan. Pedagang-pedagang mulai menutup lapak. Ryan berdiri pelan, tubuhnya gemetar, lalu melangkah pergi dari pasar. Tak tahu hendak kemana. Langkahnya menyeret becek, keranjang digendong di punggung, dan mata kosong menatap tanah. Ia berjalan melewati jalanan desa yang sunyi, menyeberangi jembatan bambu yang licin, hingga akhirnya menembus batas hutan. Udara di hutan lebih dingin. Angin seperti membawa bisikan sunyi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah ditolak dunia. Di bawah pohon tua berlumut, Ryan berhenti. Ia meletakkan keranjangnya, lalu rebah di tanah. Dingin, tapi ia tak peduli. Hatinya sudah jauh lebih beku daripada tanah itu. Ia menatap langit yang tak terlihat dari balik dedaunan, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, kalau memang aku harus mati malam ini, matikan aku dengan tenang, jangan dengan rasa sakit." Tiba-tiba semak di dekatnya bergoyang. Suara desisan terdengar. Ryan bangkit perlahan. Dari balik semak itu muncul sosok panjang, menghitam, dan mengerikan. Seekor ular raksasa, sisiknya keemasan, namun tubuhnya berlumuran darah. Ada luka besar menganga di bagian perutnya. Nafasnya berat. Matanya setengah tertutup. Ryan tertegun. Takut. Tapi kakinya tidak bergerak. Entah kenapa, hatinya justru berdesir iba. Ia merangkak pelan mendekat,
membuka kain lusuh yang biasa ia jadikan selimut, dan menekannya ke luka ular itu. Jangan mati di depanku, bisiknya dengan suara tercekat. Dari balik pohon jauh, seorang pemburu melihat kejadian itu. Matanya membelalak. Ia langsung lari ke desa, berteriak panik. Anak itu menyembah ular. Dia penyembah iblis. Dan dalam hitungan menit, berita itu menyebar seperti api. Orang-orang desa membawa obor, bambu, dan senapan angin. Wajah-wajah penuh amarah melangkah menuju hutan. Mereka tidak mencari kebenaran. Mereka ingin menghakimi. Ryan tak tahu. Ia masih memeluk tubuh ular yang menggeliat lemah. Bertahan ya, aku gak tahu harus ngapain lagi. Tapi suara langkah kaki dari kejauhan membuatnya menoleh. Suara sorak-sorai, umpatan, dan denting bambu saling bersahutan. Ia berdiri pelan, tubuhnya menggigil. Saat batu pertama melayang, menghantam punggungnya, ia terjatuh. Tapi bangkit lagi. Batu kedua menghantam pipinya, darah menetes dari pelipis. Tapi Ryan tetap berdiri di depan ular. Jangan sakiti dia, katanya lirih. Dia cuma luka, bukan jahat. Tapi siapa yang mau mendengar? Langit senja berubah hitam. Kabut turun. Udara menjadi tebal. Obor-obor dilemparkan, membakar semak-semak. Ryan terdorong. Obor menyambar bajunya. Ia menepuk api dengan tangan kosong, kulitnya melepuh. Tubuhnya terguling menabrak akar besar. Ia terengah. Tapi sebelum ia jatuh pingsan, ia melihat mata ular itu menatapnya. Dan saat itulah, langit hutan terbelah oleh cahaya merah darah. Langit berubah menjadi gelap seketika. Bukan seperti malam biasa, tapi seperti malam yang ditelan oleh sesuatu yang jauh lebih kelam dari gelap itu sendiri. Daun-daun tak lagi berdesir. Kabut melayang perlahan dari bawah tanah. Obor-obor yang tadi menyala liar kini meredup satu persatu, seperti takut pada sesuatu yang tak terlihat. Ryan tergeletak, nafasnya tercekat, tubuhnya lemas. Ular di hadapannya menggeliat pelan. Sisik hitam keemasannya memantulkan cahaya merah samar dari langit. Darahnya mengalir deras, tapi dalam sorot matanya, ada satu hal yang tidak biasa, kesadaran. Suara desisan panjang menggema dari dalam dada ular itu, lalu dari luka di tubuhnya tiba-tiba muncul cahaya, tidak seperti api, bukan pula seperti lampu. Cahaya itu berputar perlahan, warnanya merah tua, keemasan, dan hijau zamrud, saling bergabung dalam pusaran seperti aurora yang hidup. Warga yang tadinya meneriakkan hukuman mati kini terdiam. Beberapa mundur. Beberapa jatuh terduduk. Seorang lelaki tua menjatuhkan obornya dan berbisik, "Ini bukan sihir biasa." Pusaran cahaya di atas ular itu makin meluas, menjulang tinggi hingga mencapai pucuk-pucuk pohon. Hutan yang tadinya sunyi berubah menjadi panggung bagi sesuatu yang tak kasat mata. Lalu tubuh ular itu mulai berubah. Sisiknya terangkat satu persatu, retak, dan dari dalam tubuh panjang itu muncul sosok manusia. Pertama, tangan. Lalu bahu. Rambut panjang hitam mengalir seperti air malam. Seorang wanita muncul dari tubuh ular itu, perlahan berdiri dengan gaun panjang berkilau yang melambai bersama angin. Kakinya tak menyentuh tanah. Matanya tajam, berwarna perak kehijauan. Di dahinya bersinar simbol bulan sabit biru. Semua warga terpaku. Tak ada yang berani bicara. Mereka menyaksikan sesuatu yang belum pernah ada dalam kisah, dalam buku, atau dalam legenda. Wanita itu melangkah pelan ke arah Ryan. Ia berlutut,
menyentuh pelipisnya yang berdarah dengan satu sentuhan halus. Luka itu sembuh seketika. Nafas Ryan kembali ringan. Ia membuka matanya, dan yang pertama kali ia lihat adalah wajah lembut yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya, tapi entah kenapa terasa familiar, seperti pelukan ibunya dulu. "Namaku Naila," bisik wanita itu lembut, suaranya seperti gema dari langit yang jauh. "Aku adalah ratu dari kerajaan ular di 7 lapis bumi." Ryan masih terlalu lemah untuk bicara. Tapi air matanya mengalir deras. Ia bukan menangis karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya, ada yang menyentuhnya tanpa benci. Naila memeluknya sebentar, lalu berdiri, menatap warga desa yang kini mulai bergerak gelisah. "Saksikanlah," katanya dengan suara yang mengguncang bumi, "anak ini telah menolongku. Tanpa pamrih. Tanpa niat. Di saat kalian semua hanya tahu menuduh, ia menyelamatkan makhluk yang bahkan kalian anggap terkutuk." Warga mulai ribut. "Dia bukan manusia," teriak seseorang. "Itu bukan anak yatim, itu anak setan," seru yang lain. Obor kembali dinyalakan. Bambu diangkat. Beberapa mulai maju. Namun dari tanah tiba-tiba muncul ribuan ular kecil. Mereka merayap cepat membentuk lingkaran di sekeliling Ryan dan Naila. Sorot mata mereka kuning menyala. Mereka tidak menggigit. Mereka berjaga. Naila menatap warga desa itu lagi, kali ini dengan mata menyala emas. "Kalian menuduh tanpa tahu. Kalian membenci tanpa sebab. Dan kalian menyakiti makhluk yang lebih suci dari kalian sendiri." Tangannya diangkat. Sekejap, semua obor padam. Langit menjadi gelap gulita meski belum malam. Angin berputar seperti pusaran. Kabut makin tebal. Warga menjerit. Ada yang lari. Ada yang tak bisa bicara. Lidah mereka membeku. Beberapa jatuh pingsan karena tak tahan melihat pancaran cahaya dari tubuh Naila. Ryan perlahan mencoba berdiri, walau lututnya lemas. "Aku cuma pengen makan, aku gak tahu harus kemana," suaranya pelan. Naila menoleh, tersenyum sendu, lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan aku menjadi rumahmu." Dengan satu gerakan halus, Naila menjentikkan jarinya. Tanah di bawah mereka bergetar. Sebuah lingkaran cahaya muncul. Dalam sekejap, tubuh Ryan dan Naila lenyap di telan bumi. Warga desa terjatuh. Beberapa bersujud, menangis. Mereka sadar bahwa anak yang mereka lempar batu ternyata dicintai oleh makhluk dari dunia yang tak mereka pahami. Sejak malam itu, tak ada lagi yang menyebut nama Ryan. Tapi cerita-cerita aneh mulai beredar. Di tepi sungai, seorang pemancing mengaku melihat pemuda berjubah coklat berjalan bersama wanita berjubah sisik ular putih. Jejak mereka meninggalkan cahaya, lalu menghilang di telan kabut. Sementara itu, jauh di bawah tanah, di dalam sebuah ruang luas dengan langit-langit batu yang bersinar seperti malam penuh bintang, Ryan terbangun di atas tempat tidur empuk. Udara di sekitarnya hangat dan manis. Bunga-bunga bercahaya menggantung dari dinding, air terjun kecil mengalir dengan warna zamrud, dan suara musik lembut seperti angin berbisik terdengar samar. Ia memegang dadanya. Luka-lukanya lenyap. Pakaian compang-campingnya berganti menjadi jubah tanah yang halus dan hangat. Ia bangkit pelan. Pintu gua terbuka. Naila masuk, tersenyum. Duduk di sampingnya. "Ini, di mana?" bisik Ryan akhirnya. "Ini kerajaan kami. Di lapisan ke-7 dunia. Tempat yang tidak bisa dimasuki manusia,
kecuali mereka yang berhati bersih. Ryan terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi matanya mulai panas. Ada yang menyelusup ke hatinya. Perasaan aman. Naila mengulurkan tangan. Ikut aku. Ada yang harus kau lihat. Ryan bangkit dan mengikuti langkahnya. Mereka berjalan di lorong panjang penuh kristal dan tanaman bercahaya. Di dinding, kristal-kristal memantulkan bayangan bukan seperti cermin, tapi seperti kenangan. Ryan melihat ibunya. Ayahnya. Pelukan terakhir. Mobil terguling. Jeritan. Pemakaman. Pasar. Hujan. Lemparan batu. Ia menunduk. Air matanya tak terbendung. Naila menggenggam tangannya erat. Tempat ini tidak menyimpan gambar. Ia menyimpan rasa. Mereka sampai di balkon luas. Di depan mereka, kerajaan ular terbentang. Istana dari sisik menyatu. Sungai lava biru berkilau seperti cahaya bulan. Makhluk bersayap melintas di atas pepohonan perak. Anak-anak naga kecil terbang bebas. Ryan tertegun. Apa mereka semua ular? Naila menjawab lirih. Kami bukan hanya ular. Kami penjaga keseimbangan. Penjaga rahasia bumi. Dan sekarang, kau bagian dari kami. Ryan menatap kerajaan itu lama sekali. Tapi jauh di dalam dadanya, ada suara kecil yang berbisik. Ini bukan duniamu. Hari-hari pertama Ryan di kerajaan bawah tanah terasa seperti mimpi yang tak pernah ia minta, namun ia juga tak ingin segera bangun. Ia belajar mengenali makhluk-makhluk yang hidup di sana. Mereka bukan hanya ular, tetapi juga makhluk setengah manusia yang bermata tajam, bersisik di punggung, namun berjalan damai membawa buah aneh, memelihara tanaman bercahaya, atau bermain di taman kristal. Ryan mulai menghafal jalur-jalur lorong kerajaan. Ia belajar bahasa ular, membaca ukiran kuno di dinding, dan bahkan bermain bersama anak-anak naga kecil yang menari di udara. Ia memiliki kamar sendiri, makanan hangat disajikan setiap waktu, dan pelindung berjubah menjaga di depan pintu. Ia tertawa. Ia tidur nyenyak. Ia merasa damai. Tapi setiap malam, saat kristal-kristal langit-langit meredup menjadi biru kelam, suara itu kembali. Kau bukan bagian dari dunia ini. Kadang ia melihat bayangan ibunya di balik dinding kristal. Kadang ia mendengar namanya dipanggil, bukan oleh Naila, bukan oleh pelayan kerajaan, tapi oleh suara yang sangat akrab, suaranya sendiri. Dan pada malam ke-14 sejak ia dibawa ke kerajaan itu, Naila memanggilnya ke taman tengah. Di sana, sebuah kolam besar dari batu berisi air yang bisa memantulkan masa depan. Ryan berdiri di sisi kolam, memandang airnya yang berpendar pelan. Dan ia melihat dirinya. Namun bukan di kerajaan ini. Ia berdiri di tengah kota, mengenakan peci putih, mengajar anak-anak kecil membaca Iqra. Senyumnya lembut. Tangannya menuntun bocah-bocah kecil yang duduk bersila di atas karpet usang. Aku tahu kau masih ragu, ujar Naila dari belakangnya. Suaranya lembut, tapi dalam. Tapi aku ingin bertanya satu hal. Ryan menoleh perlahan. Jika aku katakan bahwa aku ingin kau tinggal di sini bersamaku, bukan sebagai tamu, bukan sebagai murid, tapi sebagai pasangan, apa kau bersedia? Ryan membeku. Dunia seperti berhenti. Cahaya di kolam bergoyang perlahan. Angin tidak bergerak. Bayangan ibunya muncul lagi di permukaan air, lalu perlahan menghilang ditelan kabut bening. Ia menatap Naila, tapi tak tahu harus berkata apa.
Ia belum pernah jatuh cinta. Bahkan ia belum pernah tahu bagaimana rasanya dihargai oleh seseorang. Dan sekarang, makhluk teragung dari dunia tak terlihat, menawarinya tempat di sisinya. Naila melihatnya lama, dengan mata penuh harap. Tapi ia tidak memaksa. Kau tidak harus menjawab sekarang, bisiknya. Tapi ingat, dunia atas tidak akan pernah menerimamu seperti ini. Malam itu Rayyan kembali ke kamarnya dengan kepala yang berat oleh pikiran. Ia duduk di sisi tempat tidurnya, menggenggam kalung bersisik biru pemberian Naila. Namun, untuk pertama kalinya warna birunya terlihat lebih suram. Ia tak makan, tak bicara, tak tidur. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi berada di dua jalan. Satu jalan terang, penuh bunga dan cahaya. Satu lagi gelap, dingin, dan penuh suara tangis. Dari balik bayangan jalan gelap itu, seekor ular kecil muncul, berjalan ke arahnya, tapi ular itu berbicara. Rayyan, Naila menyayangimu, tapi dia menyembunyikan sesuatu darimu. Rayyan terbangun dengan keringat membasahi wajah. Nafasnya memburu. Ia duduk, menatap dinding batu yang memantulkan cahaya lembut. Tapi dalam pantulan itu, ia tak lagi melihat dirinya, hanya bayangan hitam yang samar. Pagi di kerajaan bawah tanah tak seperti pagi di dunia atas. Tak ada matahari. Tapi warna kristal berubah perlahan dari biru ke emasan. Tanaman-tanaman bercahaya membuka kelopaknya. Aroma segar memenuhi lorong-lorong istana. Pelayan mulai beraktivitas. Namun Rayyan tidak keluar dari kamarnya. Ia termenung di ujung ranjang, menggenggam kalung kecil itu, memandang dinding kosong dengan tatapan kosong. Kegelisahannya tak lagi bisa disembunyikan. Satu hal terus berputar di pikirannya. Kenapa ada bagian istana yang tidak boleh ia datangi? Kenapa setiap ia mendekati lorong timur, dua penjaga ular hitam bermata merah selalu berdiri di sana, membisu, hanya menatap dengan mata menusuk? Dua makhluk itu tidak seperti penjaga lain yang ramah. Mereka selalu berdiri diam. Tidak bicara. Seolah menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak Rayyan lihat. Dan hari itu, saat semua orang sibuk menyambut upacara bunga kristal di Taman Barat, Rayyan memutuskan menyelinap. Ia berjalan pelan, menyusuri lorong kosong, menghindari suara langkah. Napasnya ditahan. Detak jantungnya terdengar lebih keras dari tapak kakinya sendiri. Sesekali ia berhenti, bersembunyi di balik pilar sisik naga. Detik demi detik terasa seperti jam. Akhirnya, ia sampai di depan lorong timur. Dua penjaga ular hitam berdiri seperti biasa. Tapi anehnya, mereka tidak bergerak. Mata mereka terbuka. Tapi tubuh mereka seperti membeku. Tak bernyawa. Seperti boneka batu. Ada sesuatu yang salah. Atau mungkin, sesuatu yang sengaja dibuat agar ia bisa masuk. Dengan langkah hati-hati, Rayyan melangkah maju. Melewati mereka. Tidak ada reaksi. Ia mendorong pintu batu berat di ujung lorong. Suara deritnya menggema. Tapi tak ada alarm. Tak ada peringatan. Di balik pintu itu, sebuah ruangan gelap membentang. Dindingnya tidak dihiasi kristal. Tidak ada cahaya alami. Hanya cahaya samar dari sumur batu di tengah ruangan. Namun bukan itu yang membuat Rayyan membeku. Di sepanjang dinding berjejer patung-patung. Puluhan. Mungkin ratusan. Bukan sembarang patung. Semuanya menyerupai manusia. Tapi ekspresi wajah mereka adalah teriakan. Mata membelalak.
mulut terbuka. Tangan terangkat seperti meminta ampun. Seolah mereka dibekukan di tengah rasa takut paling dalam. Ryan menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia berjalan pelan, melewati patung-patung itu, mendekati sumur batu di tengah ruangan. Dari dalam sumur, terdengar bisikan. Bisikan lirih. Bisikan tangis. Tangis yang ditelan tanah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ryan menoleh cepat. Di ambang pintu berdiri Naila. Tanpa mahkota. Tanpa senyum. Wajahnya teduh, tapi kali ini dingin. Ryan mundur setengah langkah. "Apa ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Naila melangkah masuk. Bayangan tubuhnya memanjang di lantai batu. "Ini tempat para pengkhianat," jawabnya datar. "Manusia yang datang ke kerajaan ini, lalu menyalahgunakan kepercayaan, menyakiti tanah ini, mengkhianati janji mereka. Lalu, mereka kau jadikan batu." Suara Ryan nyaris tak terdengar. Naila menatapnya lama. "Aku tidak membunuh mereka," ucapnya. "Aku hanya mengunci rasa jahat mereka, agar tidak menyebar, agar tidak membakar dunia ini." Ryan gemetar. Ia mundur pelan. "Kalau aku menolak tinggal di sini, aku juga akan jadi seperti mereka?" Naila mendekat. Ia memeluk Ryan hangat. Tapi, ada tekanan di pelukannya. "Tidak Ryan, kau berbeda. Tapi jika kau memilih pergi, aku tidak bisa menjamin dunia atas akan menerimamu kembali." Ryan menarik napas. Lalu perlahan melepaskan pelukan itu. "Aku ingin berpikir dulu." Naila mengangguk, kali ini tanpa senyum. "Kau punya waktu, tapi dunia tidak akan menunggumu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Ryan datang ke kerajaan itu, ia merasa tidak aman. Bukan karena tempatnya, tapi karena dirinya. Malam kembali merambat di langit-langit batu. Kristal-kristal menyala redup, berubah dari warna emas menjadi ungu tua. Tapi Ryan tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam kalung bersisik biru yang terasa semakin dingin. Matanya menatap ke dinding, namun pikirannya melayang jauh, ke tempat yang bahkan ia tak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia memikirkan patung-patung itu. Wajah-wajah manusia yang seperti dibekukan dalam jeritan. Ia membayangkan jika suatu saat dirinya berdiri di antara mereka, membatu karena keputusan yang ia buat sendiri. Dalam diamnya, suara-suara samar mulai terdengar. Bukan dari luar, melainkan dari dalam kalung yang tergenggam di dadanya. Bisikan-bisikan lirih. Kalimat-kalimat asing. Tangis. Jeritan. Dan satu kalimat yang sangat jelas. Kegelapan belum selesai. Ryan berdiri cepat. Ia berjalan gelisah di dalam kamar. Suaranya tercekat, dadanya sesak. Ia belum tahu mana yang benar, mana yang ilusi. Tapi satu hal pasti, ia mulai merasa terjebak. Hari demi hari, Ryan menjadi semakin murung. Ia tak lagi bermain dengan anak-anak naga. Tak lagi menertawakan nyanyian burung bercahaya. Ia lebih sering berdiam di dalam kamar. Para pelayan bertanya, tapi Ryan hanya menjawab pendek dan kosong. Naila menyadari perubahan itu. Tapi ia tidak memaksa. Ia hanya memerhatikan dari kejauhan. Menjaga. Namun diam. Malam ke-21, Ryan bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan tentang Naila. Bukan tentang dunia atas. Ia berada di taman kerajaan, di bawah pohon kristal.
duduk termenung. Tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki, wajahnya sama persis seperti Ryan. Tapi tubuhnya lebih kurus. Bajunya lebih compang-camping. Dan matanya kosong. Anak itu berjalan pelan mendekat, lalu tersenyum. Bukan senyum manis, tapi senyum yang membuat udara menjadi dingin. "Aku adalah kamu yang dulu," ucap anak itu dengan suara berat. "Aku adalah semua luka yang kau kubur. Aku adalah kecewa. Aku adalah dendam. Dan malam ini, aku ingin bebas." Ryan berdiri. Tubuhnya tegang. Aku sudah memaafkan semua itu." Bayangan itu menggeleng. "Tidak. Kau cuma pura-pura kuat. Kau menolong semua orang. Tapi kau sendiri masih berdarah. Kau senyum, tapi hatimu menangis." Udara di sekitar mulai berubah. Rerumputan layu. Kabut turun. Dinding kristal menghitam. Suhu menjadi dingin dan lembab. "Dan malam ini, aku akan menggantikanmu," bisik bayangan itu. Ryan mundur selangkah. Tapi tiba-tiba dari belakang muncul cahaya terang. Sosok Naila berdiri di antara mereka. Wajahnya tegas. Matanya menyala biru. "Ryan, dengarkan aku. Setiap manusia punya sisi gelap. Tapi yang membedakan adalah siapa yang mengendalikannya. Kau bisa melawan dunia, tapi kau harus berdamai dengan dirimu sendiri terlebih dahulu." Ryan menatap bayangannya sendiri. Perlahan, ia menunduk. Air mata jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke dunia atas, Ryan menangis. Bukan karena dihina. Bukan karena lapar. Tapi karena semua luka yang ia simpan terlalu lama, akhirnya keluar. Ia berjalan pelan ke arah bayangan itu. Ia tidak berteriak. Tidak menyerang. Ia hanya membuka tangan dan memeluknya. Cahaya menyilaukan meledak dari tubuh Ryan. Bayangan itu menjerit. Tubuhnya melebur jadi partikel cahaya. Lalu lenyap. Naila menunduk haru. "Kau telah menaklukkan musuh terkuat dalam hidup manusia, dirimu sendiri." Namun jauh di tempat lain, dalam gua hitam yang tak pernah disinari cahaya, seorang dukun hitam bernama Kilodra berteriak marah. Ia memecahkan cermin hitam di hadapannya. "Aku terlalu lambat, anak itu terlalu kuat," raungnya. Ia membuka peti tua dari tulang dan menarik keluar liontin tulang berlumuran darah. "Tapi aku masih punya satu kekuatan terakhir, satu kunci yang bisa menelan semua cahaya." Kilodra mengangkat liontin itu tinggi-tinggi. Langit di atasnya berubah merah darah. Di kerajaan bawah tanah, naga-naga kecil mulai terbang panik. Ular-ular penjaga berkumpul di istana. Naila berdiri di balkon tertinggi, mengangkat tangannya ke langit yang menghitam. Gerbang kegelapan telah dibuka. Di dunia atas, Ryan terbangun dari tidurnya. Tubuhnya gemetar. Dinding kamarnya merekah. Akar-akar hitam menjalar dari lantai. Kalung di lehernya berdenyut kencang, seolah memanggil. Dari dalam kalung, terdengar bisikan, bukan dari Naila, tapi dari banyak suara yang bersatu. Gerbang telah dibuka, cahaya akan diuji, dan yang bertahan adalah yang berdiri dalam doa. Ryan berdiri perlahan. Ia tahu, ini bukan panggilan biasa. Ini adalah perintah. Dan kali ini, ia tidak punya pilihan untuk diam. Di halaman pesantren kecil tempat Ryan dulu belajar, tanah mulai bergetar. Para santri keluar dari kamar.
Cahaya lampu mati satu persatu. Di tengah halaman, muncul pusaran hitam dari dalam tanah. Di pusatnya, liontin tulang berdenyut, seolah memiliki jantung sendiri. Kilodra berdiri dalam bayangan, tersenyum keji. Pengantin cahaya telah bangkit, maka kegelapan juga akan bangkit. Langit terbelah. Bumi mendidih. Dan hanya satu yang berdiri di tengah badai. Rayyan. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Langit di atas pesantren tampak tidak wajar malam itu. Bukan hanya gelap, tapi berdenyut seperti jantung raksasa yang menyimpan kemarahan dari lapisan terdalam bumi. Awan tak bergerak. Udara terasa berat. Bahkan burung-burung malam diam seolah takut bersuara. Rayyan berdiri di tengah halaman yang retak. Kalung bersisik biru di dadanya bersinar terang. Tubuhnya menggigil, bukan karena takut, tapi karena panggilan yang ia rasakan begitu kuat, terlalu dalam seolah bagian dari dirinya sendiri. Tiba-tiba tanah pecah. Dari retakan itu muncul pusaran hitam yang memutar udara di sekeliling. Di pusat pusaran itu, liontin tulang milik Kilodra berdenyut cepat. Suara jeritan jiwa-jiwa terdengar samar dari dalamnya. Bukan jeritan manusia, tapi jeritan sesuatu yang pernah dibuang dari cahaya. Rayyan menoleh. Para santri menatap dari kejauhan. Beberapa menggenggam Al-Quran. Beberapa gemetar. Ustaz-ustaz berdiri dalam lingkaran doa, namun tak satu pun tahu apa yang sedang mereka hadapi. Dari balik bayangan, Naila muncul. Gaunnya berkilau dalam cahaya bulan yang berusaha menembus kabut. Ular-ular penjaga melingkari tubuhnya, membentuk lingkaran perlindungan. Di matanya, sinar kebiruan menyala seperti bintang yang menolak padam. Rayyan, ucapnya tegas, berdiri di sampingnya. Gerbang ini tak bisa ditutup dari luar. Kau harus masuk ke dalamnya. Hanya hatimu yang bisa memadamkan api kegelapan itu. Rayyan menoleh. Mata mereka bertemu. Tak ada penjelasan. Tak ada janji. Hanya pengertian yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kalau aku tak kembali. Naila menggenggam tangannya. Kau akan kembali. Karena kau bukan siapa-siapa, tapi karena itu pula, kau segalanya. Rayyan menatap pusaran hitam di bawah kakinya. Langkahnya berat. Tapi jiwanya mantap. Dengan satu napas dalam, ia melompat. Tubuhnya ditelan bayangan. Dunia di sekelilingnya lenyap. Ia jatuh. Bukan jatuh seperti manusia. Tapi seperti ditarik oleh kenangan, luka, dan kemarahan yang telah lama dikubur dalam tanah. Ia menjejak sesuatu yang tidak padat, tapi bisa menopang tubuhnya. Udara di tempat itu bukan untuk dihirup, tapi untuk diingat. Setiap napas yang ia tarik membawa rasa, ketakutan, pengkhianatan, kehinaan. Di seberangnya, berdiri Kilodra, berjubah hitam, matanya merah menyala, tubuhnya memancarkan energi dari bayangan yang padat. Di sekelilingnya berdiri makhluk-makhluk kegelapan. Bertubuh manusia, tapi dengan wajah yang bukan wajah. Beberapa bermata serigala. Beberapa bertelinga kelelawar. Beberapa hanya memiliki mulut besar penuh taring-taring gelap. Kilodra tersenyum sinis. Selamat datang di ruang tanpa cahaya. Tempat semua doa tertahan. Tempat semua cinta dibuang. Rayyan menggenggam kalung di dadanya. Cahaya lembut mulai keluar dari tubuhnya. Bukan cahaya terang, tapi hangat. Seperti tangan Naila saat menyentuh pelipisnya. Seperti suara ustaz saat mengajarinya mengaji. Seperti pelukan ibu yang tak sempat ia ulangi.
Aku pernah ditolak. Aku pernah dibuang. Aku tahu rasanya dihina. Tapi hari ini aku tidak memilih untuk membalas. Aku memilih memberi cahaya. Kilodra tertawa, mengejek. Kau hanya anak miskin. Dunia tak butuh cahayamu. Ia mengangkat tangan. Makhluk-makhluk hitam itu menyerbu ke arah Rayyan. Gigi mereka mencuat, tangan mereka bergetar, mata mereka merah membara. Tapi Rayyan tak bergerak. Ia membaca ayat-ayat suci yang dulu diajarkan sang ustaz. Setiap ayat makhluk itu terbakar menjadi abu. Semakin banyak yang datang, semakin terang tubuh Rayyan bersinar. Kalungnya menyala seperti matahari kecil. Kilodra meraung. Ia melempar liontin tulang ke arah Rayyan. Tapi sebelum menyentuhnya, kalung biru di leher Rayyan pecah menjadi serpihan cahaya. Menyerap liontin hitam itu, dan menghancurkannya dalam ledakan cahaya putih yang menyilaukan. Tubuh Kilodra menjerit. Meleleh. Menggeliat. Lalu terserap ke dalam dasar tanah hitam yang menganga, dan menutup kembali dengan suara dentuman yang menggetarkan semua dunia. Namun Rayyan masih berdiri. Dan gerbang belum tertutup. Dari atas, suara Naila terdengar, penuh kepanikan. Rayyan! Kembali! Gerbang akan menutup. Tapi suara Rayyan dari dalam hanya lirih, hampir tak terdengar. Aku tak bisa kembali, kalau pintunya belum tertutup dari dalam. Di saat cahaya hampir padam, dari langit-langit gua turun tangan-tangan cahaya. Makhluk-makhluk dari kerajaan atas muncul, menggapai tubuh Rayyan, menariknya perlahan, dan sesaat sebelum gerbang tertutup, tubuh Rayyan berhasil diselamatkan. Pintu gerbang menutup dengan gemuruh. Tanah kembali tenang. Langit cerah. Di kerajaan bawah tanah, naga kecil menyemburkan air kristal ke udara. Burung bercahaya bernyanyi. Dan Naila memeluk Rayyan sambil menangis. Kau menyelamatkan semuanya. Tapi Rayyan hanya tersenyum. Bukan aku, tapi cahaya dari setiap kebaikan yang pernah aku terima. Dan untuk pertama kalinya, Rayyan merasa utuh. Bukan sebagai pengemis. Bukan sebagai manusia setengah cerita. Tapi sebagai penjaga di antara dua dunia. Hari-hari setelah gerbang kegelapan tertutup kembali seperti semula. Dunia atas tenang. Pesantren tempat Rayyan tinggal kembali damai. Tawa anak-anak terdengar di lorong-lorong. Suara azan menggema lembut. Para ustaz tersenyum bangga melihat Rayyan yang kini tak hanya menjadi santri, tapi cahaya bagi semua yang merasa gelap di dalam hatinya. Namun Rayyan tahu, kedamaian ini bukanlah akhir. Ia bangun setiap subuh. Mencuci sendiri bajunya. Mengajar anak-anak kecil wudhu di tepian kolam. Ia duduk di saf pertama saat sholat berjamaah, tapi menolak duduk di mimbar. Ia tak suka disebut ustaz. Ia tetap memanggul kitab kecilnya, menyimpan kalung bersisik biru di balik bajunya, dan menunduk setiap kali dipuji. Namun setiap malam, saat semua tidur, ia berdiri di halaman pesantren, menatap langit. Dan dari balik kabut tipis yang bergelantung di angkasa, kadang ia mendengar suara Naila menyenandungkan doa dalam bahasa yang tidak dikenal, namun menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Rayyan mengerti. Naila tak pernah pergi. Ia hanya memilih hidup dalam dua bentuk. Sebagai penjaga dunia bawah. Dan sebagai cahaya di balik setiap langkah Rayyan. Tapi jauh di perut bumi, Naila tahu, segalanya belum selesai. Di ruang rahasia kerajaan ular, para penasihat berkumpul. Sisa-sisa energi dari kutukan Kilodra masih terdeteksi. Tidak muncul di tanah.
tapi bergerak diam-diam, menyusup ke dalam pikiran manusia. Termasuk ke dalam Rayyan sendiri. Naila menatap kolam ramalan. Bayangan Rayyan muncul di permukaan air. Wajahnya tenang. Tapi sorot matanya menyimpan retakan samar. Retakan yang tak datang dari luar, tapi dari dalam. Retakan yang lahir dari trauma. Hari-hari berlalu. Rayyan kini mulai diundang ke berbagai tempat. Ia diminta memberikan ceramah singkat. Diajak mendoakan pengajian. Bahkan tokoh agama besar pun mengajaknya hadir dalam forum-forum penting. Tapi Rayyan tak berubah. Ia tetap memilih duduk di pojok. Tetap memilih menyendiri. Dan tetap merasa damai saat mengajari anak-anak huruf hijaiyah dengan menulis di pasir. Namun malam itu, setelah sebuah pengajian besar, Rayyan kembali ke rumah Haji Burhanuddin dengan tubuh yang terasa berat. Bukan karena lelah jasmani, tapi karena pikirannya semakin bising. Ia duduk di ranjang, menatap cermin. Tapi cermin itu menampakkan sesuatu yang mengganggu. Bayangan dirinya. Tapi tersenyum sinis. Sosok itu berkata pelan, "Kau pikir semuanya sudah selesai? Kau pikir dengan menjadi orang baik, kau bisa melupakan semua?" Rayyan terbangun. Keringat membanjiri tubuhnya. Nafasnya memburu. Paginya, Rayyan tidak keluar kamar. Ia duduk di pojok, membaca Al-Quran pelan. Tapi ayat-ayat itu terputus oleh bisikan dari dalam hatinya sendiri. Sesuatu sedang bergerak. Ia bisa merasakannya. Lalu suara Naila kembali hadir. Bukan sebagai mimpi, tapi sebagai getaran dari dalam kalung biru di dadanya. Jiwa belum benar-benar pulih. Luka yang dalam tidak hanya disembuhkan dari luar. Kadang, kau harus menghadapinya dan memeluknya. Malam itu, Rayyan meminta izin pada ustaznya untuk pergi sebentar. Ia ingin ke tempat yang pernah mengubah hidupnya. Bukan istana. Bukan pesantren. Tapi hutan di pinggiran desa, tempat ia pertama kali bertemu Naila. Ia berjalan sendiri, membawa satu tas kecil berisi air dan sajadah. Tak ada siapapun yang tahu. Di bawah pohon tua yang dulu menjadi saksi ia dilempari batu, Rayyan berdiri. Angin malam berhembus pelan, membawa suara samar dari masa lalu. Ia duduk, membentangkan sajadah, menengadah, lalu berdoa. Tapi kali ini bukan untuk meminta kekuatan. Bukan untuk memohon keselamatan. Tapi untuk berserah. Ya Allah, jika selama ini aku berjuang untuk bertahan, hari ini aku ingin belajar untuk pulih. Dari balik semak-semak, suara desisan terdengar. Tapi Rayyan tidak ketakutan. Ia tahu siapa yang datang. Naila muncul dari kabut. Wajahnya teduh seperti biasa. Tapi sorot matanya menyimpan duka. "Aku tahu ini akan datang," ucap Naila. Kutukan Kilodra belum mati. Karena kutukan itu bukan mantra. Tapi luka yang belum termaafkan. Rayyan menatapnya dalam. "Jadi, apa yang harus kulakukan?" Naila melangkah pelan. Ia menyentuh dada Rayyan dengan ujung jarinya. Dari situ, cahaya biru menyebar. Muncul kenangan-kenangan lama yang selama ini terkunci rapat. Suara ayahnya berkata, "Jangan takut nak, ayah akan pulang cepat." Lalu suara ibunya, "Ibu janji kita akan hidup lebih baik." Lalu ledakan. Jeritan. Berita duka. Pengusiran. Kelaparan. Dan akhirnya, dirinya sendiri.
duduk menggigil di pojok pasar. Luka itu harus kau peluk, bukan kau buang, ucap Naila. Karena luka itu adalah bukti bahwa kau pernah bertahan. Dan hanya dengan memaafkan, termasuk dirimu sendiri, kau akan bebas. Rayyan menunduk. Air matanya jatuh. Dan saat itu, dari tanah, kilatan hitam muncul lagi. Bayangan dirinya yang gelap kembali muncul. Tapi kali ini, Rayyan tidak melawan. Ia berdiri, membuka tangan, dan memeluknya. Tubuh mereka bersatu. Bukan dalam pertempuran, tapi dalam pengakuan. Dan dari dalam dada Rayyan, cahaya menyembur, menembus langit, menembus bumi, menembus gua, menembus dunia. Naila menunduk. Haru. Kau telah menutup pintu kegelapan terakhir. Namun, jauh di tempat yang lebih dalam dari malam, di balik lapisan bumi yang bahkan tak dikenal oleh makhluk langit atau bumi, sesuatu terbangun. Bukan manusia, bukan ular, bukan makhluk apapun yang pernah dikenali dunia. Dan mata makhluk itu tertuju pada cahaya kecil bernama Rayyan. Karena semakin terang sebuah cahaya, semakin besar bayangan yang akan mengejarnya. Langit malam desa pelangi berubah jadi lautan bintang. Tapi bukan bintang biasa. Cahaya-cahaya itu muncul dari tanah, dari akar-akar tua, dari sela-sela batu dan lubang semut. Setiap helaan napas bumi memunculkan sinar kecil, seolah dunia atas dan dunia bawah mulai saling melihat. Dan di antara dua dunia itu, berdirilah Rayyan. Pemuda yatim piatu yang dulu dibuang, diusir, dihina, kini dipanggil dengan nama yang tak bisa diucapkan manusia. Nama yang hanya dimengerti oleh makhluk bercahaya. Tapi semua kedamaian itu hanyalah tenang sebelum badai. Beberapa hari setelah pelukan cahaya itu menyembuhkan luka terdalamnya, Rayyan kembali ke kehidupan pesantrennya. Ia lebih tenang, lebih utuh. Tak ada lagi mimpi buruk. Tak ada lagi bisikan gelap. Para santri makin menghormatinya. Para ustaz tak hanya membimbingnya, tapi mulai belajar darinya. Namun hanya Naila yang tahu, ini belum selesai. Di kerajaan bawah tanah, ia memandangi kolam ramalan setiap malam. Kadang permukaannya jernih, kadang berkabut. Tapi suatu malam, bayangan yang muncul membuat Naila menggigit bibirnya kuat. Makhluk itu bergerak. Malam ketiga bulan Ketu, saat cahaya gua mulai redup dan naga-naga kecil berhenti bernyanyi, Naila memanggil Rayyan ke tepi sungai lava biru. Suasana tenang. Tapi hawa di sekitarnya seperti menahan napas. Malam ketiga dari bulan ini adalah waktu bangkitnya penguasa terdalam, ucap Naila lirih. Rayyan menatap air biru yang mengalir pelan. Siapa? Naila menunduk. Namanya tak bisa disebut oleh bahasa manusia. Ia makhluk pertama yang dikurung, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebelum waktu. Sebelum apapun. Rayyan diam. Tapi hatinya mengalir lebih dalam dari sungai itu. Ia mengerti bahwa cahaya yang telah ia bangkitkan telah membuka sesuatu yang tak bisa ditidurkan kembali. Naila memandangnya. Dan ia bangkit, karena kau menyalakan cahaya itu. Rayyan menarik napas panjang. Aku hanya menolong. Aku tidak pernah minta dipanggil apa-apa. Naila menunduk. Lalu berkata lembut, itulah sebabnya justru engkau terpilih. Malam itu, langit desa bukan hanya merah, tapi bergerak. Bintang-bintang bergetar. Orang-orang mulai merasakan gemuruh dari tanah.
Bukan gempa, tapi seperti ada sesuatu yang sedang bernapas. Di bawah pesantren, kerajaan ular mulai berubah warna. Cahaya biru menjadi gelap. Ular-ular penjaga menggeliat. Pilar batu retak. Segel-segel kuno pecah dengan suara keras seperti raungan raksasa. Dari dasar tanah itu, muncul kabut hitam. Tapi bukan kabut biasa. Ia bukan uap. Bukan bayangan. Ia bentuk fisik dari kegelapan murni. Kegelapan yang bukan hanya memakan cahaya, tapi menghisap makna. Di pusat istana, Rayyan berdiri. Jubah putih pemberian Naila membalut tubuhnya. Kalung biru di lehernya bersinar lebih kuat dari sebelumnya. Di sekelilingnya, para penjaga berdiri membentuk lingkaran. Tombak bercahaya di tangan mereka. Tapi kali ini, Naila tidak memakai mahkota. Ia mengenakan kain zamrud lembut. Rambutnya tergerai. Di tangannya, sepasang gelang emas putih. Ia mendekat, berdiri di samping Rayyan. Hari ini, sebelum kita berperang, kita mengikat janji, ucapnya pelan. Rayyan menatapnya. Dalam. Tak ada lagi kebimbangan di matanya. Hanya pengertian yang dalam dan damai. Kau yakin, di antara dua dunia, hanya satu jembatan bisa menghubungkan? Naila mengangguk. Dan di hadapan dua dunia, dalam keheningan yang sakral, pernikahan antara Ratu Ular dan anak manusia berlangsung. Diiringi cahaya. Diaminkan oleh air. Oleh langit. Oleh tanah. Dan oleh doa-doa dari manusia yang tak mengenal mereka, tapi percaya pada kebaikan. Namun sesaat setelah akad itu diucapkan, tanah istana pecah. Sosok itu muncul. Tingginya 3 kali manusia dewasa. Tubuhnya bukan daging, tapi bayangan yang padat. Ia tak memiliki kepala, hanya lubang menganga di bagian wajah dengan mata putih menyala seperti bara. Ia mengangkat tangannya. Dan seluruh kerajaan bergetar. Pengantin cahaya, telah membangkitkanku, suaranya terdengar langsung di kepala siapapun yang hidup. Langit terbelah. Sungai emas berubah menjadi hitam. Burung cahaya jatuh. Naga kecil menjerit. Tanaman kristal membusuk. Ular-ular penjaga berlarian. Tapi di tengah kekacauan itu, hanya 2 yang tetap berdiri. Rayyan dan Naila. Mereka saling menggenggam tangan. Kalung biru dan gelang emas bersatu. Membentuk lingkaran cahaya yang menyebar ke segala arah. Cahaya yang bukan hanya cahaya, tapi janji, keyakinan, dan cinta yang tidak pernah membalas luka dengan luka. Makhluk bayangan mengangkat tangannya. Gelombang energi hitam menyapu udara. Tapi sebelum menyentuh tubuh Rayyan, bayangan itu meledak seperti kaca dilempar cahaya. Rayyan mengangkat tangannya ke langit. Dan untuk pertama kalinya, 2 dunia bersujud bersama. Tubuh makhluk itu mulai retak. Satu persatu, bagian tubuhnya pecah menjadi cahaya. Tapi bukan cahaya biasa, melainkan kembali menjadi partikel harapan. Keyakinan. Doa-doa yang dulu dibuang oleh manusia-manusia kecewa. Rayyan berlutut. Tersungkur. Naila menangkap tubuhnya. Kau tidak sendiri, bisiknya. Rayyan membuka mata. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Dirinya sendiri. Memancarkan cahaya. Bukan dari kalung. Bukan dari jubah. Tapi dari jiwanya sendiri. Beberapa waktu berlalu sejak malam pertempuran besar itu.
dunia kembali tenang. Tak ada lagi bayangan hitam yang mengusik pesantren kecil tempat Rayyan tinggal. Anak-anak kembali tertawa riang, santri-santri belajar dengan semangat, dan langit pun kembali cerah seperti dulu. Rayyan tidak pernah meninggalkan tempat itu. Ia tetap sederhana. Tak pernah mengenakan jubah mewah. Tidak pernah duduk di mimbar tinggi. Ia mengajari anak-anak kecil membaca huruf hijaiyah di antara tumpukan buku dan sajadah usang. Suaranya lembut, penuh makna, menyembuhkan jiwa yang pernah terluka. Orang-orang di sekitarnya tahu Rayyan berbeda. Ada kedalaman di matanya yang tak bisa dijelaskan. Ada cahaya yang mengalir dari sikapnya, dari senyum yang tulus, dan dari kata-kata yang penuh harapan. Namun hanya Rayyan dan Naila yang tahu bahwa cahaya itu tidak pernah berhenti bersinar, meskipun dunia sering mencoba memadamkannya. Naila hidup dalam dua bentuk. Sebagai ratu kerajaan bawah tanah, menjaga keseimbangan dunia. Dan sebagai suara lembut di balik setiap langkah Rayyan, membimbingnya ketika ia merasa rapuh. Malam sunyi di pesantren, ketika anak-anak sudah tidur, dan bulan menggantung tinggi, suara doa yang merdu sering terdengar dari balik pepohonan. Suara seorang perempuan yang tak terlihat, menyenandungkan kalimat penuh harapan, menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Di balik kesederhanaannya, Rayyan tahu perjalanannya belum berakhir. Dunia atas dan dunia bawah terus berhadapan. Kegelapan dan cahaya masih bertarung dalam diam. Namun ia yakin, selama ada cahaya dalam hati yang tak pernah padam, selama ada cinta yang tidak membalas luka dengan kebencian, maka dunia ini masih bisa disembuhkan. Dan Rayyan, anak yatim piatu yang dulu dilempar batu dan diludahi, kini menjadi penyala api kecil yang menerangi jiwa-jiwa yang hampir padam. Ia bukan raja. Ia bukan pahlawan yang ditakdirkan. Ia hanya penjaga. Penjaga cahaya di antara dua dunia. Meski dunia tampak damai, gelombang terakhir kegelapan mulai mengintai. Di balik senyum dan ketenangan Rayyan, ada bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Bayangan yang tak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan dalam detak jantungnya. Beberapa malam terakhir, mimpi buruk datang kembali. Bukan tentang pertempuran fisik, tapi perang batin. Ia melihat dirinya sendiri, versi gelap yang menertawakan segala kebaikan yang telah diperjuangkannya. Suara-suara itu berbisik, menggoda, mencoba meruntuhkan keyakinannya. Kau pikir cukup menjadi cahaya? Tapi hatimu penuh luka. Aku adalah bayangan yang kau kubur, dan aku kembali. Rayyan terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup keras. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini pertanda. Di istana bawah tanah, Naila juga merasakan hal yang sama. Para penjaga mulai gelisah. Penasehat kerajaan ular melaporkan ada riak energi gelap yang terus bergerak. Tidak ke kerajaan, tapi kepikiran manusia. Termasuk ke dalam jiwa Rayyan. Naila tahu, ini adalah medan perang yang paling berbahaya. Perang melawan trauma, dendam, dan ketakutan yang tersembunyi di dalam diri manusia. Namun Rayyan tetap tegar. Ia tidak pernah menyerah. Setiap pagi ia berdiri lebih kuat, setiap malam ia berdoa lebih khusyuk. Ia belajar bahwa cahaya bukan hanya tentang bersinar terang, tapi tentang keteguhan yang tetap menyala meski diterpa badai. Meski bayangan gelap itu mengintai, Rayyan tahu satu hal yang pasti. Selama ia masih berdiri, selama ia masih percaya, kegelapan itu takkan pernah menang. Rayyan berdiri di tengah malam yang sunyi. Di sekelilingnya, dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang tertawa, anak-anak bermain, dan doa mengalir di setiap sudut desa.
Namun di dalam hati Ryan, ada cahaya yang tak pernah redup. Cahaya yang telah melalui gelombang gelap dan badai kehidupan. Cahaya yang lahir dari luka, air mata, dan keberanian untuk terus melangkah meski dunia menolak. Ia tahu perjalanan ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dari sebuah kisah tentang harapan, cinta, dan ketulusan yang mampu menyembuhkan bukan hanya dirinya, tapi juga dunia di sekitarnya. Ryan bukan pahlawan dalam cerita dongeng. Ia hanyalah pemuda yatim piatu yang pernah terluka, tapi memilih menjadi penyala cahaya bagi jiwa-jiwa yang hampir padam. Ia menjadi penjaga antara dua dunia. Dan meski malam semakin gelap, cahaya Ryan tetap menyala. Karena cahaya sejati bukan yang paling terang, tapi yang tak pernah padam.